Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki sesi kelima dari kitab 2 Samuel dengan tema Malaikat Pemusnah. Jadi Rabu depan kita akan menutup kitab Samuel, sebab 1 Samuel dan 2 Samuel itu sebenarnya satu kitab. Jadi minggu depan, Rabu depan, itu kesimpulan daripada kitab Samuel. Nanti minggu depannya lagi kita lanjutkan dengan raja-raja. Kita akan maju terus. Ini sangat menarik belajar Alkitab itu. Baik, kita siapkan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kembali kami hadir berkumpul melalui Zoom. Kami percaya Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati program ini agar dari hari ke hari semakin banyak jiwa yang datang dan mereka pun diubahkan. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini malam ini adalah sesi kelima kitab 2 Samuel. Malaikat Pemusnah. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita lanjutkan dulu pembacaan Alkitab kita, tapi secara singkat saja ya, karena ada topik yang intinya yang akan kita bahas. Di 2 Samuel pasal yang berikutnya, pasal 20, dari ayat 1 sampai 22, di situ dikisahkan seorang yang namanya Seba. Seba bin Bikri, itu dari suku Benyamin. Ya, dia menghasut orang Israel, sehingga banyak orang Israel yang meninggalkan Daud. Yang masih setia sama Daud adalah orang-orang Yehuda, dari suku Yehuda. Tetapi singkat cerita, Seba bin Bikir ini akhirnya dipenggal kepalanya oleh rakyat Abel ben Maachah. Abel ben Maachah itu ini. Bentar, mana ya? Bentar ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kotanya. Jadi Raja Daud menyerbu ke kota ini dan Seba ada di dalamnya. Lalu terjadi negosiasi dan rupanya penduduk Abel ben Maachah ini memenggal kepala Seba lalu dilempar keluar. Sehingga peperangan berhenti. Oke, kita lanjutkan. Detailnya nanti bisa dibaca sendiri ya, ayat-ayatnya itu. Itu cuma menceritakan itu saja, Seba, pemberontakan Seba. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat 20, pasal 21, itu peperangan dengan Filistin. Kota-kota yang terlibat ini. Ya. Nanti dibaca juga, itu peperangan saja. Berikutnya, ya, di pasal 23, di situ dikisahkan ada 3 pahlawannya Daud. Jadi Daud kehausan, ingin minum dari air di Bethlehem, maka 3 orang itu dari Gua Adulam pergi ke Bethlehem mengambil air, lalu diberikan kepada Daud. Daud tidak mau minum karena itu persembahan untuk Tuhan. Rupanya mau dipersembahkan kepada Tuhan. Yaitu pasal 23 intinya itu. Ada 3 pahlawan. Yang terpenting adalah ini ketika kita masuk ke pasal 24. Pasal terakhir dari 2 Samuel. Di situ dikisahkan bahwa dari ayat 1 ya kita baca ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan marah sama orang Israel. Bapak Ibu Saudara perlu ingat ya, dalam konteks ini yang dimaksud orang Israel itu tidak termasuk Yehuda. Jadi rupanya ada 2 kubu. Israel itu selain Yehuda. Padahal Yehuda juga bagian dari Israel.
Ya, jadi kalau membaca di sini orang Israel artinya tidak termasuk Yehuda. Ia menghasut Daud melawan mereka. Jadi Tuhan menghasut Daud atau mendorong Daud atau memotivasi Daud untuk melawan orang-orang Israel. Firman-Nya, pergilah dan hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, orang Israel kalau ditambah orang Yehuda, itulah penduduk Israel keseluruhan. Nah, jadi perlu dicatat di sini bahwa Tuhan marah terhadap orang Israel karena kesalahan mereka. Nggak mungkin marah tanpa kesalahan. Salahnya apa sih orang Israel ini kok sehingga kok Tuhan mau apa? Tuhan marah terhadap Israel. Kemungkinannya ya, kemungkinan besar Israel rupanya memberontak bersama Absalom. Di sesi-sesi yang lalu kita sudah bahas ya. Pasal 15 sampai pasal 18 itu. Dan rupanya orang Israel juga mau dihasut oleh Seba. Yang barusan kita baca tadi, yaitu pasal 20. Ya. Orang Israel rupanya memberontak terhadap Daud beberapa kali. Ikut Absalom, ikut pemberontakan Seba. Maka Tuhan marah. Sebab Daud diurapi Tuhan. Yang lain kan tidak. Jadi kalau seseorang berpihak pada orang yang tidak diurapi untuk menyerang orang yang diurapi, Tuhan marah. Lalu Daud didorong untuk melakukan sensus oleh Tuhan. Ya sudah, sensus. Gitu. Tentu hal melakukan sensus ini sudah biasa diperintahkan oleh Tuhan. Bukan hal baru dan bukan kejahatan sebenarnya. Seperti dulu. Mungkin saya review sejenak ya. Di sesi-sesi yang dulu, sensus pertama dilakukan di Gunung Sinai atas perintah Tuhan. Bilangan 1 ayat 2. Ketika bangsa Israel ada di Sinai menerima Taurat, mau berangkat menuju Kanaan, disensus dulu. Nah, itu sensus pertama. Bilangan 1 ayat 2. Bilangan 1 ayat 2 ya. Coba saya baca biar ada gambaran sedikit. Ayat 1-nya, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Ya. Ayat 2-nya, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Bapak, Ibu, Saudara harus bisa membaca sesuai konteks ya. Kalau kitab bilangan ini yang disebut Israel itu seluruh suku. Tapi kalau 2 Samuel tadi yang dimaksud Israel, tidak termasuk Yehuda, sudah pecah. Gitu, ya. Makanya kerajaan Daud ingin menyatukan menjadi Israel yang bersatu. Gitu, ya. Oke, jadi kemudian sensus kedua dilakukan ketika umat Israel sampai di dataran Moab. Di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Sudah mau nyebrang ke Kanaan. Dihitung kekuatannya, angkatan perangnya. Bilangan 26 ayat 2. Ini sudah kita pernah bahas yang lalu. Ketika kita masuk ke kitab bilangan. Ya, bilangan 26 ayat 2 itu. Ya, jadi perintah Tuhan untuk melakukan sensus itu tidak jahat sebenarnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ayat 2. Lalu berkatalah raja. Raja di sini Raja Daud ya maksudnya ya. Kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Nah, jadi kalau suku Israel, segenap suku Israel di sini tentunya termasuk Yehuda, kan gitu. Makanya tergantung dari konteks. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi, mengapa Tuanku raja menghendaki hal ini? Kenapa raja mau sensus, mau hitung kekuatan? Biar Tuhan saja yang nambahin, percaya saja gitu.
Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Kenapa? Dan oleh para panglima tentara. Dia raja, artinya apa ini? Artinya sang raja tidak mau mendengar nasihatnya Yoab. Untuk apa dihitung-hitung? Nanti Tuhan yang tambahkan. Nah, tapi raja ngotot, jadi makanya terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Ya udahlah, sensus gitu. Nah, di ayat 2 tadi ada ungkapan dari Dan sampai Berseba. Dari Dan sampai Berseba itu yang sering dipakai di kitab Samuel, di kitab Raja-Raja, dan kitab Tawarik, ungkapan itu sering dipakai dari Dan sampai Berseba. Dan ada di utara, Berseba ada di selatan. Artinya seluruh tanah Israel. Gitu ya, harus mengerti itu. Oke, ini dia. Ini Dan di utara dan Berseba di selatan sini. Jadi sensus itu diadakan di seluruh Israel. Begitu maksudnya. Mengerti ya? Nah, ayat 5. Mereka menyeberangi sungai Yordan. Lalu mulai dari Arur. Jadi dari Yerusalem, mereka menyeberangi sungai Yordan menuju Arur. Nah, dari Arur nanti terus ke atas dan seterusnya. Akhirnya sampai ke Dan. Ini kota Dan ini. Begitu ya. Menuju Sidon dan seterusnya tinggal diikuti. Akhirnya sampai di Berseba lagi. Jadi keliling melakukan sensus. Ya. Lamanya melakukan sensus ini di ayat 8 dijelaskan di sini. Lewat 9 bulan dan 20 hari. 9,5 bulan kira-kira ya, kurang lebih. Begitu. Jelas ya? Harusnya jelas ya, ada petanya ini soalnya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang agak aneh. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran, hasil sensusnya. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Jadi yang bisa berperang memegang pedang banyaknya 800.000. Dan orang Yehuda ada 500.000. Perhatikan nih, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel disebut tersendiri, orang Yehuda disebut tersendiri. Ada dua kubu memang. Ya. Inilah yang menyebabkan perpecahan di suatu hari, kerajaan utara, kerajaan selatan. Ya. Ayat 10-nya ini, perhatikan baik-baik. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Bapak Ibu mungkin merasa bertanya ya, ingin bertanya, mengapa Daud merasa berdosa? Bukankah sensus itu adalah perintah Tuhan sendiri? Ini yang akan kita bahas nanti, kita lanjutkan dulu. Ya. Karena dosanya Daud itu, Tuhan mengajukan 3 pilihan. Kamu mau hukuman apa? Ya. Pilihlah salah satu. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu. Ayat 13 itu. Yang kedua, kamu harus melarikan diri 3 bulan dari hadapan lawanmu. Yang ketiga, 3 hari penyakit sampar di negerimu. Yang mana yang kau pilih hukumannya? Oke. Jadi bentuk hukuman Tuhan ini sebenarnya ada di Ulangan. Ulangan 28, ayat 20 sampai 22 penyakit sampar itu. Ayat 23 dan 24 itu kelaparan. Sama persis yang ditawarkan Tuhan. Kamu mau yang mana? Dan perang 25 dan 26. Tapi Daud memilih hukuman itu dengan bijaksana. Ia memilih hukuman yang datang langsung dari Tuhan, yaitu penyakit. Sebab kalau dia pilih perang, korbannya lebih banyak lagi karena manusia tidak
tidak memiliki hati yang lembut. Tapi kalau Tuhan bagaimanapun pasti ada kelembutannya gitu. Daud lebih bijaksana. Hukuman itu lebih dipilih penyakit oleh Daud. Buktinya apa? Buktinya ini ayat 14 dulu ya. Ketika Daud diberi 3 pilihan itu, Daud sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Nah, ini yang dipilih oleh Daud. Biarin Tuhan saja yang menghukum. Jangan perang dan sebagainya, jangan. Biarlah aku hancur di tangan Tuhan. Begitu kalau Daud. Sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Wah, kalau jatuh pun jatuh di tangan Tuhan gitu. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Berapa hari? 3 hari tadi ya. Maka matilah antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba. 70.000 orang. Banyak sekali. Ya, 70.000 orang. Nah, terus kemudian, nah ini dia. Ayat 16 dan 17. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan. Jadi rupanya ada malaikat yang diutus untuk melaksanakan hukuman itu, penyakit sampar. Malaikat itu mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkan, mematikan semua orang dengan penyakit sampar. Maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Tuhan itu lemah lembut. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan itu, kepada malaikat pemusnah. Kepada bangsa itu, cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Bapak Ibu saudara perlu ingat membaca ini dengan perlahan dan teliti. Ada seorang malaikat yang bisa memusnahkan, melaksanakan tulah itu. Malaikat pemusnah ini mengacungkan tangannya atas Yerusalem. Maka Yerusalem diserang oleh sampar dan banyak yang mati ya. Nah, tapi dicatat juga di sini pada waktu itu malaikat Tuhan itu, ingat ya Bapak Ibu, kalau ada malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar, itu bukan malaikat biasa. Masih ingat ya dulu waktu kita membahas kitab Kejadian, mulai pasal 12, malaikat Tuhan muncul, nah itu bukan malaikat biasa. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna. Ini diingat-ingat nih, tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu. Demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah sekiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Rupanya ada malaikat yang melaksanakan tulah ya, saudara. Saudara masih ingat dahulu di Mesir ketika tulah anak sulung, kematian semua anak sulung, sama, malaikat maut menelusuri setiap rumah. Nah, ketika melihat rumah itu ada darah domba yang dioles di pintunya, maka dilewatkan. Itulah sebabnya semua orang Mesir, anak sulungnya mati oleh malaikat ini. Malaikat yang sama ini pasti. Ya, malaikat pemusnah. Oleh sebab itu, saudara, hidup cuma satu kali. Janganlah di antara kita ada yang berbuat jahat di mata Tuhan. Bertobatlah, saudara. Jangan benci saudaramu. Jangan suka fitnah. Jangan suka membuat hoax. Jangan kau iri. Jangan kau merencanakan yang jahat untuk orang lain. Jangan kau mau meninggikan dirimu. Memuaskan dirimu dengan cara-cara yang salah. Nanti kalau malam ini malaikat maut datang menjemputmu, baru menyesal. Saya percaya malaikat yang sama ini sampai hari ini masih ada.
Dan tetap kalau Tuhan marah, malaikat pencabut nyawa yang datang mencabut seseorang. Persis seperti malaikat ini. Juga dulu yang di Mesir itu, Tulah, anak sulung. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini dia. Siapakah malaikat Tuhan itu? Ini sudah pernah kita bahas, saudara. Bagi saudara yang belum mengikuti online Bible Study ini dari sesi pertama, silakan mundur lagi mengikuti yang ini. Sesi 37 daripada kitab Kejadian ya. Dengan tema Yakub versus Elohim. Siapa itu Elohim yang bergulat dengan Yakub? Diilustrasikan seperti ini. Siapa laki-laki itu yang bergulat dengan Yakub? Malaikat Tuhan itu siapa? Nah, tafsirnya memang banyak. 1 Allah, 2 malaikat, 3 manusia biasa, atau hanyalah penglihatan. Masa Yakub bergulat dengan yang ilahi? Dan lain-lain. Silakan ikutin sesi 37 ya. Yakub versus Elohim. Untuk lebih tahunya malaikat Tuhan ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Perhatikan baik-baik nih. Tuhan memerintahkan Daud melalui Gad. Bapak Ibu tahu ya, Gad siapa ya? Pelihatnya Daud. Pendampingnya Daud yang merupakan juru bicara dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan berpesan melalui Gad. Ya. Tuhan memerintahkan Daud melalui Gad bahwa ia harus mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna. Nah, perhatikan nih. Ada apa itu di tempat itu? Di tempat pengirikan Arauna itu. Kok Tuhan menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan di situ? Di tempat pengirikan Arauna. Lalu Daud membeli tempat pengirikan Arauna itu. Ya. Nah, ini dia ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Perhatikan ya. Di situ ada mezbah Tuhan, dipersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Rupanya tempat pengirikan Arauna ini di mana Daud mendirikan mezbah, kemungkinan besar adalah lokasi yang sama yang dahulu Abraham mempersembahkan Ishak. Kejadian 22 ayat 1 sampai 28, silahkan dibaca nanti. Rupanya tempat pengirikan Arauna ini tempat yang sama, yaitu mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, setelah Daud mati, di tempat yang sama inilah Salomo membangun bait Allah. Ya. Dan ratusan tahun kemudian, Yesus berdiri di tempat ini mengajar. Di tempat ini, di bait Allah ini. Mengajar. Ini luar biasa loh. Seringkali kalau kita baca Alkitab itu kurang teliti atau lewat begitu saja. Pada tempat pengirikan Arauna ini, dulunya Abraham mempersembahkan Ishak di situ. Yang kemudian hari Yesus berdiri di situ mengajar. Mengajar di bait Allah. Banyak peristiwa terjadi di bait Allah, bukan? Ketika Tuhan Yesus umur 12 tahun, di bait Allah. Ketika Tuhan Yesus menulis di tanah, ketika ia membela seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, ia menulis di tanah. Itu kan di pelataran, di bait Allah itu. Itu ada di bait Allah. Ya. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Inilah lokasi bait Allah zaman sekarang. Jadi bait Allah itu, oke, warnanya saya ganti dulu ya supaya jelas ya. Merah saja, ya. Ini adalah lokasi bait Allah sebenarnya. Ini temboknya. Ya. Mestinya itu ada lokasinya sekitar sini. Ya. Cuman bait Allahnya sudah hancur.
Nah, ini lokasi hari ini. Jadi kalau kita ke Israel tour, biasanya dibawa ke sini, ke tembok barat. Ya, temboknya sudah tidak ada semua, adanya di tembok barat. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ini. 2 Samuel pasal 24 ayat 1 dibandingkan dengan 1 Tawarik 21 ayat 1 kok beda? Di 2 Samuel 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan. Jadi siapa yang murka? Tuhan terhadap Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Tuhan yang suruh. Tetapi di 1 Tawarik 21 ayat 1, di situ dikisahkan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya. Jadi sebenarnya yang mendorong Daud untuk melakukan sensus Tuhan atau iblis? Kok ini beda? Padahal ini kejadian yang sama loh. Karena Tawarik itu adalah isinya sama dengan kitab Samuel, mirip-mirip. Nanti kalau kita sampai di sana kita akan cepat sekali karena cuma ulangan dari kitab Samuel, hampir sama. Ya. Oke. Jawabannya yang benar mana? Dua-duanya benar. Apa maksudnya? Ingat, Alkitab tidak mungkin salah. Jadi apa sebabnya? Seolah-olah bertentangan kedua ayat ini. Jawabannya sama persis dengan kasusnya Ayub. Bapak Ibu masih ingat? Oke, gini. Saya mau ceritakan kisah Ayub singkat tapi supaya Bapak Ibu ngeh atau mengerti. Ketika itu, iblis atau setan berjalan-jalan mampir ke surga. Ini zaman perjanjian lama ya. Nah, kita harus mengerti kok setan bisa ke surga. Lah, surga sendiri apa dulu? Memangnya surga satu ruangan gitu kan? Bukan, luas sekali kan? Jadi kalau mampir di suatu pertemuan mungkin saja hari itu setelah Yesus mati di kayu salib tidak mungkin lagi terjadi. Nah, hari itu terjadi dialog antara Tuhan dan iblis ini. Singkat kata si iblis berkata kepada Tuhan, itu Ayub itu taat karena engkau lindungi. Coba perlindungannya, pagarnya kau yang angkat. Nanti pasti dia nggak taat lagi. Rupanya Tuhan ditantang sama iblis. Tuhan berkata, aku cabut pagarnya. Kau boleh cobai dia. Itu sebenarnya Tuhan sedang apa istilahnya ya? Sedang menguji Ayub. Sedang mencobai Ayub, sedang berpihak kepada Ayub. Ayub pasti menang. Cobai aja, gitu kira-kira. Lalu yang terjadi, iblis turun mencobai Ayub dengan penyakit dan sebagainya. Tapi jangan sampai mati, kata Tuhan. Nah, bayangkan kalau ada penulis yang ceritanya begini. Roh jahat yang dari surga itu. Nah, kalau nggak tahu ceritanya, roh jahat kok dari surga? Itu sedang dialog. Roh jahat yang dari Tuhan itu. Nah, Tuhan nggak mengeluarkan roh jahat, tidak. Tapi habis dialog diizinkan mencobai Ayub. Mengerti maksud saya ya? Jadi kalimatnya bisa ditulis oleh seorang penulis, roh jahat yang berasal dari surga itu, yang dari Tuhan itu. Gitu. Bukan Tuhan yang mengeluarkan roh jahat, tapi habis dialog dengan Tuhan, diizinkan Tuhan. Nah, sama dalam hal ini. Tuhan marah terhadap Israel. Ya. Lalu Tuhan menghasut Daud supaya melakukan sensus. Iblis juga sama. Marah terhadap Israel, menghasut Daud melakukan sensus. Kok sama? Iya, sama dua pihak. Tapi bedanya ada. Dalam kasus Ayub, Tuhan mengirim roh jahat itu kepada Ayub. Iya, oke, kerjain. Bukan untuk membinasakan Ayub. Tapi untuk menguji Ayub supaya lebih matang. Supaya mengalami langsung. Itu. Tapi kalau iblis mencobai supaya Ayub jatuh meninggalkan Tuhan. Nah, sama, yang ini sama. Daud dihasut oleh iblis supaya mengadakan sensus, lalu Daud merasa hebat. Tentaranya banyak, jadi raja,
Nah, motifnya jadi salah. Sementara Tuhan minta Ayub sensus, mengizinkan sensus, ya sensus saja. Dulu juga Tuhan yang menyuruh sensus kok, tapi dulu tidak sombong. Nah, sekarang karena dihasut iblis, Daud sombong, bangga. Ini dosa yang luar biasa ini sebenarnya. Jadi Tuhan bilang, ya sudah, sensus. Supaya apa? Supaya Daud bisa tahu bahwa dirinya salah dalam hal ini. Memiliki motif yang salah. Sebab Tuhan tidak mencobai seseorang supaya jatuh. Tuhan maunya setiap kita mengalami pencobaan itu supaya kita dewasa. Tuhan mengizinkan kita lewat lembah kekelaman, supaya kita tahu seperti pemazmur, tapi aku tidak takut bahaya, sebab gadanya yang menghiburku. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti mengalami pernah sakit. Saudara kita, orang tua, anak sakit parah, atau bangkrut, atau apa. Jangan khawatir, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, itu suatu pencobaan yang diizinkan Tuhan, supaya kita menang. Lagi pula di bumi ini, tujuannya bukan supaya kaya, bukan supaya sukses secara ekonomi, dan sebagainya. Bukan. Ada tujuan yang jauh lebih penting. Ya, jadi kalau kita bicara kasus ini tidak bertentangan. Jadi kalau ada yang tanya, nanti Bapak Ibu bisa jelaskan ya. Jawabannya sama dengan Ayub. Ayub dicobai iblis atas izin Tuhan. Iblis ingin mencobai Ayub, Tuhan mengizinkan percobaan itu. Tetapi dengan tujuan yang berbeda ya. Kalau Tuhan mengizinkan hal itu, agar Daud dapat belajar dari kesalahannya. Tetapi iblis mendorong hal itu agar Daud jatuh. Ya, sebentar ini kenapa? Oke, sebentar saya share dulu ya. Ya, begitu ya. Nah, itulah sebabnya Daud kemudian sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa. Ia menyadari motif yang mendasarinya adalah jahat di mata Tuhan. Bukan soal sensusnya, bukan. Daud menyadari aku sombong, salah, aku dosa. Itu penjelasannya ya, yaitu ambisi dan kesombongan. Sebenarnya melakukan sensus gak jahat kalau dengan hati yang benar. Tapi rupanya Daud dihasut oleh iblis supaya sombong, membanggakan diri. Gitu. Padahal ia sudah diingatkan oleh Yoab loh. Ingat nggak 2 Samuel 24 ayatnya yang ketiga. Sudah diingatkan. Tapi rupanya Daud ngotot karena dihasut oleh iblis tadi. Sehingga terpaksa Yoab melakukan sensus itu, keliling di atas kota Dan sampai ke bawah kota Beersheba, seluruhnya dihitung. Ya. Ini salah satu kesalahan Daud juga. Daud berhasil diseret oleh ambisi dan kesombongannya melakukan sensus itu. Jadi Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, jangan bingung kalau ada sesuatu yang seolah-olah kontradiksi. Yang satu Tuhan menghasut Daud, yang kedua iblis menghasut Daud. Siapa yang menghasut? Dua-duanya, tapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Gitu. Dalam kasus Ayub juga sama. Iblis turun, ya, mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan pencobaan itu, kan sama. Tuhan seolah-olah membiarkan si iblis itu mencobai Ayub. Ya, cobai saja. Gitu. Jadi ada banyak orang selama ini salah mengerti, saudara. Salah mengerti. Atau bingung bahkan. Ya. Rabu depan kita akan simpulkan kitab Samuel. 1 Samuel dan 2 Samuel menjadi satu. Ya. Oke. Jadi yang kurang tepat selama ini itu begini loh. Banyak orang berpikir bahwa kalau ikut Tuhan, hidup menjadi mudah, menjadi gampang. Engkau akan jadi kepala bukan ekor, katanya gitu. Padahal banyak orang percaya jadi karyawan biasa.
hidupnya sulit ekonominya. Nggak cocok, salah artinya, tidak sesuai fakta. Ya, kalau ikut Tuhan, enteng jodoh katanya. Kalau ikut Tuhan, nggak pernah sakit katanya. Yang gitu-gitu, kayak TK aja ajarannya, kayak anak taman kanak-kanak. Hidup ini realitasnya ya begini, kita suatu hari sakit dan mati, sudah pasti. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak alkitabiah. Ya, satu lagi, Allah tidak pernah mencobai katanya. Justru Allah itu mencobai supaya kita lulus ujian, cobaan itu. Ada Pak kitab Yakobus, Allah tidak mencobai. Loh, itu konteksnya Allah tidak mencobai supaya kamu jatuh. Tapi Allah selalu mencobai, bahkan menghajar orang yang diakuinya sebagai anak di kitab Ibrani. Apakah Tuhan tidak mencobai Abraham? Mencobai Israel? Mencobai. Banyak orang tidak baca Alkitab sih. Saya kasih contoh ya. Contohnya Kejadian 22 ayat 1. Saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Tuh, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham lalu sautnya, ya Tuhan. Allah mencoba Abraham. Ya. Allah juga mencobai Israel. Ini contohnya Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Mencobai. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Perhatikan baik-baik. Tuhan mencobai, tapi dengan tujuan mendatangkan kebaikan. Supaya kamu takut akan Dia, supaya kamu tidak buat dosa. Tapi kalau iblis mencobai supaya kamu jauh dari Tuhan, supaya kamu binasa. Gitu loh. Ya. Kitab Yakobus yang bilang Tuhan tidak mencobai, tidak bisa dicobai oleh siapapun, ya iya pasti. Dan tidak mencobai. Mencobai maksudnya mencobai supaya jatuh. Tidak. Tapi mencobai supaya menang. Supaya teruji sebagai ujian, cobaan itu. Setiap kita pasti pernah mengalami cobaan atau sedang mengalami cobaan sekarang ini. Memang ada di antara kita yang tidak pernah mendapatkan masalah. Kan tidak. Semua kita punya masalah masing-masing. Tapi kita harus ingat, masalah ini sementara. Semua kita nanti akan punya rumah yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Kan itu yang menjadi harapan satu-satunya. Jadi hari ini kalau keluarga tidak harmonis dan tidak sesuai harapan dan sebagainya, bertobat lagi, tetap kuat, ya. Sebab harapan kita di masa depan ada di tangan Tuhan. Jadi jangan terikat oleh keadaan kita hari ini. Kalau hari ini kita nggak kaya, nggak masalah. Tapi kalau kaya, itu dalam bahaya juga kalau tidak dipakai untuk Tuhan. Ya, kita harus mengerti secara lengkap kebenaran ini. Jangan cuma sepotong-sepotong Alkitab. Nanti malah salah mengerti. Kalau salah mengerti malah tidak ini, malah terjerumus nanti. Gitu ya. Makanya jangan belajar teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu menjerumuskan Bapak Ibu Saudara. Kalau ikut Tuhan nanti uangnya dilipat gandakan. Jangan begitu. Ya. Kalau ngasih persepuluhan nanti dibalas Tuhan 100 kali. Jangan begitu. Nggak ada di Alkitab. Ayo belajar yang benar. Justru seluruh hidupku untuk Tuhan. Itu yang benar. Dalam suka maupun dalam duka. Aku nggak mau dalam duka, Pak. Nggak baca Alkitab berarti. Allah menghajar dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah, memukul, menghajar itu bukan dalam rangka supaya mati. Tapi supaya imannya makin kuat, makin matang. Sebab seseorang dimatangkan melalui penderitaan, bukan melalui foya-foya. Nggak ada orang matang karakternya karena foya-foya, nggak ada. Kalau foya-foya malah hancur hidupnya, karakternya rusak. Makanya Alkitab berkata lebih baik aku hadir di rumah duka daripada di rumah pesta. Sebab di rumah duka aku diingatkan kesudahan manusia seperti itu. Makanya sebelum kesudahanku,
Aku mau hidup berkenan bagi Tuhan, kerja keras dan sebagainya untuk jadi berkat. Kan gitu. Kalau orang di rumah pesta, kebanyakan makan, nanti penyakitnya banyak, nggak takut Tuhan. Nah, gitu loh ya. Jadi kita mesti dewasa, belajar itu firman yang keras, sudah umur berapa, kecuali masih balita, ya kalau masih balita iyalah. Sekarang udah umur berapa, usia berapa, belajar firman Tuhan yang benar. Oke, amin ya semua Bapak Ibu, Saudara. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Uus, silakan. Baik, terima kasih Pak Wigno atas pemberitaan firman yang sangat memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan kamera dan aktifkan icon raise hand-nya. Baik, yang pertama ada Bapak Oto, silakan Pak Oto. Sugeng Dalu Pak Wigno. Sugeng Dalu. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan apa yang telah saya dapatkan dari Pak Wigno selama ini dan menjadi kekuatan bagi saya. Dan salah satu hal saya merasakan suatu perkenanan Tuhan itu sangat amat besar untuk kita. Puji Tuhan. Dan saya baru-baru ini membuka salah satu video dari salah satu yang notabene-nya pendeta yang saya suka dengarkan juga di TV ataupun di mana saja. Tapi saya sangat kasihan melihat kalau saya bilang hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Tapi yang notabene-nya pendeta yang mengatakan masalah perpuluhan. Masalah perpuluhan itu beliau sudah belajar dari umur 9 tahun dari orang tua mereka. Dan saya hanya sayangkan sekali kenapa mereka tidak belajar daripada konteksnya, dari tidak konteksnya. Jadi tidak, kalau kita hanya mempergunakan perpuluhan begitu saja dengan cara begitu, itu tidak benar, karena saya juga belajar dari Pak Wigno. Jadi kita itu sebenarnya harus belajar dari apologis, yaitu dari yang Pak Wigno pernah kirim sama saya. Itu tidak coherent sama sekali. Ya. Tetapi kenapa kita tuh nggak usah pakai malu, kita nggak usah pakai gengsi, kita tuh belajar daripada kebenarannya. Kalau kita tidak belajar daripada kebenarannya, rusak kita. Mau jadi kemana? Jemaat itu mau dibawa kemana? Itu loh yang saya sangat sesalkan. Itu yang saya katakan itu sangat bukan pendeta yang biasa, luar biasa. Tetapi mereka menjaga kedokterannya. Gitu. Untuk apa? Apa yang kamu dapatkan di situ? Hanya saya berpikir, saya sangat sedih melihat itu. Saya dengar tuh dari awal sampai terakhir karena saya mau kepingin tahu apa itu tentang masalah perpuluhan itu. Sangat kasihan. Baik. Saya sangat berterima kasih Pak Wigno dengan apa yang Pak Wigno telah ajarkan kepada saya dengan apologis, dengan coherentnya, dengan banyak saya dapatkan inerensi. Jadi 7 jalur untuk 7 natur kebenarannya. Itu sangat indah sekali. Jadi kita bisa dapat tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Saya ingin bertanya Pak Wigno, salah satu hal gini, bila Daud tidak menurut perintah Tuhan pada waktu itu bagaimana Pak Wigno? Kira-kira bagaimana? Kalau dia tidak menurut perintah Tuhan pada waktu itu, dia sudah mengerti, wah ini saya dicobai ataupun apa. Tapi saya tahu percobaan Tuhan mencobai kita itu memang harus, karena kita untuk menaikkan ke tingkat kita punya keyakinan kita kepadanya dan kita menguatkan kita sehingga kita dapat pengetahuan yang lebih besar. Saya percaya sekali karena saya tahu, saya dapatkan saat-saat sekarang ini saya mendapatkan setelah istri saya itu pergi dijemput. Saya sering kali mengatakan dijemput. Bukan hanya dijemput, tapi kalau dijemput itu dijemput dengan Allah. Itu karena saya tahu, karena dia ada sama-sama ada di Firdaus. Dan saya sering mengatakan, nanti kan saya datang di Firdaus bersama-sama. Kita ketemu di Firdaus. Saya yakin dan percaya, Pak Wigno mendapatkan satu kekuatan untuk saya, Pak Wigno. Terima kasih, Pak Wigno. Oke, baik. Terima kasih sharingnya ya Pak. Ini memberkati kita juga nih. Cuma sebagai catatan ya Bapak Ibu ya, bahwa banyak orang tidak jujur. Persepuluhan itu di Israel sudah tidak ada juga saat ini. Hari ini tidak ada persepuluhan di Israel.
Karena apa? Karena bait Allah juga sudah tidak ada. Taurat juga sudah tidak bisa dilakukan, korban bakaran, korban apa namanya? Korban bakaran, korban keselamatan, korban-korban itu sudah tidak ada karena bait Allahnya nggak ada. Persepuluhan juga nggak pernah dibayar lagi. Lah kok gereja malah ribut persepuluhan? Padahal sudah tidak ada itu. Makanya ya yang benar itu tetap Alkitab. Bahwa seluruh hidup kita milik Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau punya, kita dukung pekerjaan Tuhan. Kalau nggak punya, tidak apa-apa. Gereja yang harus menolong orang. Kan begitu. Minimal harus jemaatnya sendiri. Kalau yang jauh-jauh kan kita sulit. Ini benar nggak jemaat Tuhan atau tidak kan kita tidak tahu juga. Kalau yang jemaat lokal ya pasti kita tolong. Pasti. Setiap minggu datang ya kita tolong. Kan begitu. Kalau semua gereja begitu kan jadi enak gitu. Sebagai keluarga ya. Oke, berikutnya. Ada lagi? Oke, selanjutnya ada Bapak Krisdiantoro, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, shalom, makasih. Shalom. Saya baru pertama kali ini ikut Zoom, Mbak, tapi mungkin sudah agak, ya beberapa waktu saya nonton di YouTube. Oh ya, Bapak di kota mana? Saya tinggal di Mojokerto, Pak. Mojokerto. Oh, saya Ya. dulu dari Nganjuk, Pak. Oh, Nganjuk, ya. Iya. Orang Ludro kalau pergi jauh kan paling jauhnya Nganjuk, Pak. Ini, Pak. Nanggepi tadi yang terakhir waktu Pak Wignyo sharing, kalau ada yang bilang apa? Tadi Pak Wignyo bilang Tuhan itu menyesah anaknya. Ya. Kalau saya sebetulnya malah bukan disesah lagi, Pak. Saya waktu masih bayi umur 1 bulan itu saya dibuang sama mama saya. Waktu kecil dihajar gantian papa mama sampai kepala saya diinjek-injek gantian, Pak. Tapi itu ternyata dipakai Tuhan untuk mempersiapkan saya berapa ya, mungkin 15 tahun terakhir ini, selain ngurusi perusahaan saya pelayanan misi, Pak. Yang terakhir itu berarti mungkin hampir 8 tahun di pedalaman Papua. Waduh. Jadi sudah, kalau berangkat itu sudah siap-siap enggak bisa pulang lagi gitu, Pak. Ya, ya. Jadi ya itu memang karena saya disiapkan oleh Tuhan sejak masih dalam kandungan untuk fungsi ini gitu. Ya, ya. Ya. Jadi agak mungkin agak kelainan lah kalau dibandingkan dengan orang lain. Makanya waktu saya lihat Pak Wignyo bahas usia manusia di YouTube itu, ya, saya merasa kayak wah ini orang-orang bahas apa ya? Buat saya itu saya kayak kayak kalau pembantu rumah tangga duduk di lantai ngelihat anak-anak majikan pada bahas usia itu, Pak. Saya ini kayak pasukan di barak, setiap saat dipanggil berangkat, nanti pulang atau enggak aja saya enggak tahu gitu loh, Pak. Jadi kayak suatu kemewahan buat saya bahas, wah usia bisa sekian. Karena di pedalaman sana wanita itu usia rata-rata harapan hidupnya jarang yang umurnya di atas 25 tahun, Pak. Waduh. Yang laki-laki itu jarang yang di atas 30 tahun. Oh, begitu ya. Saya waktu terakhir dideketi sama orang mau diajak untuk pelayanan ke pedalaman itu saya sudah jauh aja kan. Satu trip pelayanan di Nusa Penida itu dokter misi itu mau nunjukkan video klip ke saya, wah ini orang nyari gara-gara. Saya sengaja menjauh gitu, tapi ditunjukkan paginya waktu saya doa pagi, Tuhan bilang, nah tugasmu selanjutnya di situ, mateng, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya bilang ke Tuhan, ya ternyata saya tahu kalau karena mereka habis kena musibah kelaparan, ribuan orang mati 2009-2010 itu. Tapi ini ke tadi saja, kembali ke tadi. Yang pertama saya tanya itu sensusnya
yang dilakukan ini, yang dihitung kan angkatan perang sebetulnya. Ya. Kalau kita lihat dari zaman Israel dibawa keluar dari perbudakan Mesir, itu sebetulnya rasionya Yehuda dengan 10 suku lain, Lewi tidak saya hitung karena ada pasukan perangnya, itu kan sebetulnya tidak jeglek-jeglek amat. Memang Yehuda termasuk pasukan terbesar waktu keluar dari. Betul. Dan dia diletakkan di garis depan, Pak. Betul. Nah, kayak bumper itu. Betul. Memang sejak awal saya sudah lihat ini Yehuda ini paling depan sendiri waktu keluar. Tapi kan jegleknya tidak kayak waktu ini di sensus ini, Pak. Iya. Iya, benar. Saya pernah, maksudnya kumpulkan ini juga, kenapa Tuhan, saya tanya, terus saya kalau pokoknya baca Alkitab, ayat ada yang nyeleneh itu, kenapa ya Tuhan, kok bisa kayak gini. Nah, satu yang muncul, ini saya minta pendapatnya Pak Wik. Ada kekhawatiran Daud kalau itu ada pemberontakan dari 10 suku yang lain. Itu sebabnya sebetulnya Daud itu lebih, sejak dari zaman Gua Adulam itu kebetulan kan dikirim orang-orang bermasalah. Ya. Daud rekrutmennya lebih luas, Pak. Jadi kalau kita lihat Uria aja orang Het, Triwira itu orang suku apa kan kita bisa lihat semua. Ya, betul. Jadi sebetulnya pasukan yang 500.000 ini tidak murni Yehuda. Ya, kalau bisa jadi. Nah, itu saya minta pendapat. Nah, jadi motivasi mungkin yang ditiup-tiupkan iblis untuk menjerumuskan Daud ini kekuasaanmu kekal, apa maksudnya turun-temurun atau enggak, dikuati Yehuda. Makanya Daud pengen tahu, ini kalau sampai kartunya jelek, sampai adu dengan 10 suku lain, kekuatan Yehuda dibandingkan mereka gimana? Kemungkinan itu nanti, maksudnya ini kan hanya diskusi, Pak. Ya. Tanggapan nanti ada nomor 2, saya 2, Pak. Jadi yang satu ini dulu kira-kira. Oke, satu dulu ya. Baik. Ya. Sebenarnya ini Daud memang mulainya kan di Hebron tuh, Pak. Rajanya Yehuda. Dimulai dari situ. Nah, rupanya Israel selalu menggerombol tidak sama dengan Yehuda. Betul. Yang memberontak Israel, Yehuda tetap taat. Terus ada kata-kata maksudnya kembali ke kemah masing-masing ada. Kembali ke kemah masing-masing dan seterusnya itu. Nah itu. Tapi Daud berusaha menyatukan nih menjadi satu kerajaan. Itu dengan cara berbagai caranya yang sudah kita bahas secara politis dan sebagainya itu. Nah, tapi nggak bisa dipertahankan, nanti di masa depan kan pecah, kita tahu tuh. Nah, saya sementara munculnya jawaban itu, Pak. Mungkin karena selain janji Tuhan, megangnya jumlah pasukan Yehuda dibuat lebih besar gitu. Nah, ini yang Tuhan nggak berkenan. Kamu percaya janjiku atau mau mengandalkan jumlah pasukanmu gitu. Saya sementara kesimpulan saya itu karena dari sekian lama baca Alkitab. Ya, bisa Pak, memang ke sana larinya. Motivasinya jadi itu. Jadi mengandalkan kekuatan sendiri itu, kekuatan manusia. Oke, itu Pak. Terus yang kedua, Pak, ini karena sebetulnya kan Tuhan Yesus itu tidak banyak di Injil ngomong para pembaca hendaklah memperhatikan. Tuhan Yesus itu kan hanya beberapa ayat saja yang dikasih keterangan khusus para pembaca hendaknya memperhatikan. Nah, ini tadi kan Pak Wiknya jelaskan itu yang di Arauna ini, yang punya Arauna, itu kan kurang lebih ada di dalam tembok bait suci, Pak. Saya bacakan di Matius 24 ayat 15, Pak. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus itu di luar tempat maha kudus berarti, Pak. Nah, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca adalah memperhatikannya. Nah, saya sebetulnya mau tanya pendapatnya Pak Wiknya. Di Matius 24 ayat 15 dan Daniel 9 itu, ini apa malaikatnya yang sama, Pak? Karena kesannya kalau kita baca di Matius 24 dan di Daniel 9 itu seolah-olah kayak pembinasa keji ini ada di pihaknya itu, Pak, the beast,
saya karena baca Alkitabnya campur-campur bahasanya kadang-kadang. Jadi Ya, oke Pak, mengerti. Pertanyaannya ya, mengerti. apa itu pribadinya, sosoknya sama atau enggak? Oke, ini pribadi yang beda Pak. Jadi yang dimaksud malaikat maut yang tadi saya katakan itu adalah utusan Tuhan, malaikat utusan Tuhan. Kalau yang ini pembinasa keji ini justru antikris. Ini antinya Tuhan. Jadi dia mau berdiri di tempat kudus, mau mengaku dirinya Allah. Ini loh Allah yang benar gitu. Gitu Pak, kira-kira. Ini topiknya nanti ke antikris nih. Ya Pak. Gitu ya. Itu aja Pak ya. Oh itu aja, oke. Ya Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Payaman Sinambela. Silakan Pak Payaman. Pak Payaman, silakan. Selamat malam Pak, Shalom. Shalom, selamat malam. Kalau tadi Daud melaksanakan sensus berasal dari dua narasumber, tanda kutip, dari Allah maupun iblis. Ya. Kemudian secara paralel juga Ayub dicoba iblis, diizinkan Tuhan. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah Daud memahami, menyadari hal tersebut demikian? Demikian juga Ayub, apakah Ayub menyadari bahwa ini iblis yang diizinkan Tuhan atau bagaimana? Mengerti, mengerti. Pada mulanya tidak menyadari, Pak. Makanya Ayub berkeluh kesah kan, salahku apa? Aku tidak bersalah, gitu-gitu. Akhirnya Tuhan turun dalam angin, gemuruh angin itu, lalu Ayub baru menyadari, ku cabut ucapanku. Kalau dulu aku tahu engkau berdasarkan apa kata orang, sekarang aku mengalaminya sendiri. Sehingga aku timbul sebagai emas, kan gitu. Nah, Daud juga sama, Pak. Pada mulanya dia nggak menyadari. Tapi begitu hasil sensusnya keluar, dia baru sadar. Apa yang menyadarkannya? Dia baru sadar tuh, bahwa aku berdosa. Aku berbuat sesuatu yang bodoh. Nah, pasti ada hal yang tidak dicatat di Alkitab. Pasti Daud, aduh, gitu. Nah, motifnya Daud salah, Pak. Sehingga dia berasa, kok jauh dari Tuhan, gitu. Itu, Pak. Ya, satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Tema kita ini kan malaikat pemusnah. Ya. Kematian sulung di Mesir juga oleh malaikat pemusnah. Malaikat maut tuh ya. Perjanjian lama berikutnya ditawari ada malaikat pemusnah. Ya. Pertanyaan saya, apakah masih ada istilah atau terminologi malaikat pemusnah di perjanjian baru? Makasih Pak. Oke. Sebenarnya ini cuma istilah sih. Sebenarnya itu malaikat yang melaksanakan kehendak Tuhan. Untuk melaksanakan itu tulah-tulah itu. Nah, menurut saya di perjanjian baru tidak berubah. Tuhan kita kan tidak berubah. Contohnya apa? Cuma bahasanya lain, Pak. Dipakai bahasa yang lain. Misalnya, Ananias Safira menipu Tuhan kan? Dengan persembahan itu. Langsung mati, Pak. Nah, langsung mati itu, kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, ya malaikat maut langsung datang. Menjemput, kamu nipu ya, gitu. Cuma tidak ditulis seperti itu. Tapi sama aja, intinya adalah orang dibuat mati. Gitu. Dihukum mati oleh Tuhan. Begitu, Pak. Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Silakan Bu Meme. Bu Meme, silakan. Halo Pak Wino, selamat malam. Shalom. Ya. Shalom. Pak William ya? Ya, shalom Pak William. Shalom. Ya. Aku hadir Pak. Ya, silakan. Terima kasih untuk penambahan ilmunya ya Pak, ini sangat luar biasa. Waktu dan tenaga Bapak juga. Terima kasih banyak Pak yang dapat mengubah hidup kami walaupun sedikit. Nanti lama-lama jadi bukit. Puji Tuhan. Amin, amin. Terima kasih juga kepada Brother Daniel. Terima kasih ya Brother. Pak, saya mau tanya tadi tentang itu Ayub ya, yang diizinkan Tuhan untuk mendapatkan satu ujian yang besar kepada Ayub, yang mana telah diberikan mengalami sakit penyakit ya Pak ya? Ya. Buta ya Pak? Ya. Ya, kematian anaknya, istrinya gitu ya Pak ya? Ya. Terus saya bertanya, gimana caranya Ayub
untuk mengatasi ujian daripada yang dilakukan iblis kepada Ayub, apakah dengan cara Tuhan memerintahkan Roh Kudus seperti kita ini ya Pak ya? Pada saat ini kan kita juga dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya. Atau di perjanjian lama itu tidak ada Roh Kudus ya Pak? Atau Ayub sendiri yang melaksanakan dalam kemenangannya itu gitu ya? Oke, baik. Jadi di kisah Ayub ini memang tidak dikisahkan peran Roh Kudus, ya. Tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus atau Roh Allah selalu ada di sepanjang zaman, di sepanjang tempat. Nah, yang ditekankan di dalam kisah Ayub ini adalah akhirnya Ayub mengakui kedaulatan Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan tidak berani menyalah-nyalahkan Tuhan lagi. Kan permulaan dia salahkan Tuhan tuh, komplain terus. Begitu. Nah, itu pelajaran atau hikmat yang bisa kita petik gitu. Nah, kalau zaman sekarang kita harus mengerti bahwa Roh Kudus tinggal bersama kita. Itu. Kalau kisahnya Ayub tidak ditulis karena penekanannya itu bahwa Ayub akhirnya berserah kepada Tuhan. Gitu. Oh iya Pak ya. So Roh Kudus itu yang dimateraikan Tuhan kepada kita. Apa sih bedanya dengan Roh Allah? Itu Roh Allah juga ya Pak ya? Itu Roh Allah, betul. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Kalau di perjanjian lama disebut Roh Allah, kalau di perjanjian baru disebut Roh Kudus, sama. Roh Allah juga sama. Ya. Oh ya Pak. Ya. Tentang itu malaikat pemusnah tadi ya Pak ya. Ya. Kalau nggak salah kata Bapak ada juga terjadi sampai zaman kita sekarang ya. Ya, ya. Terus saya mau tanya, gimana cara malaikat pemusnah ini bekerja di dalam kehidupan kita? Apakah karena juga corona ini kan nggak ada maksud saya kok bisa tiba-tiba itu kejadian itu terjadi di kehidupan kita? Apa juga tiba-tiba mati dari penyakit pun kita tidak ada satupun yang menemukan ya? Kalau tidak salah, apakah ini juga termasuk dengan malaikat pemusnah ya Pak? Sebenarnya kita tidak dapat memastikan kematian seseorang itu karena apa. Tapi saya percaya bahwa kalau seseorang sudah terlalu jahat di mata Tuhan dan tidak mau bertobat dan sangat mengganggu pekerjaan Tuhan, kalau Tuhan marah, ini kalau Tuhan marah bukan kita yang marah loh. Kalau Tuhan marah, dicabut nyawanya bisa saja tiba-tiba, nggak perlu alasan. Melalui cara apa ya? Melalui stroke, jantung atau apa ya? Kita tidak tahu juga. Itu. Tuhan memiliki banyak cara. Yang penting adalah jangan sampai kita berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Itu aja yang penting. Begitu ya? Iya Pak ya. Itu kan cara Tuhan. Terus cara malaikat pemusnah ini gimana Bang Pak? Malaikat pemusnah itu kan diutus Tuhan. Oh. Bukan ada pribadi lain gitu. Enggak, ini utusan Tuhan sebenarnya. Seperti itu loh tulah di Mesir. Kan Tuhan yang menurunkan tulah. Nah, Tuhan mengirim malaikat itu untuk melaksanakan maut itu gitu. Jadi bukan malaikat jahat atau apa, bukan, malaikat utusan Tuhan. Ya. Iya Pak, ini kan nyambung sih Pak. Ya. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, Pak William, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Eko Suyono, silakan Pak Eko. Pak Eko, silakan. Salam, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Ini baru pertama Pak. Kedua kalinya bisa ikut Zoom. Ya, Pak Eko di kota mana? Di Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Oh, saya berapa kali ke Banyuwangi Pak sebelum COVID. Oh iya, sayang sekali saya waktu itu nggak bisa mengikuti acara Pak Wiknyo waktu itu. Iya, nggak apa-apa. Ayo silakan Pak. Ada apa nih? Ini Pak Wiknyo, saya menanyakan tentang malaikat ya. Ya. Saya ini agak sulit memahami tentang siapa atau bagaimana sih malaikat itu. Ya. Jadi
Ya pernah sih dulu mengikuti tentang apa yang disampaikan tadi, tapi mungkin malam ini Pak Wiknya bisa menjelaskan. Oke, Terima yang kasih mana, Pak. Yang mana, Pak? Yang malaikat Tuhan ya? Ya, malaikat. Jadi kan kalau malaikat itu dulu kan ada yang jatuh kemudian jadi iblis itu ya Pak ya. Oh iya ya, oke. Ya, terus malaikat Tuhan kan juga ada yang kita bahas ini kan malaikat Tuhan. Jadi Oke, baik. Ya. Ya, oke. Gini. Pak. Di surga Tuhan menciptakan malaikat pada mulanya, belum ada manusia. Nah, di antara malaikat ini atau makhluk surgawi ini ada yang memberontak. Nah, sepertiga malaikat di surga ikut dia, yang sering disebut Lucifer itu, Pak. Nah, itu akhirnya dibuang ke bumi. Lucifer ini di bumi jadi setan atau iblis. Jadi setan atau iblis itu cuma satu. Nah, sepertiga malaikat lain yang ikut kepada si iblis ini di bumi dikutuk menjadi roh jahat sampai hari ini. Nah, sementara di surga masih ada malaikat, 2/3-nya kan masih setia sama Tuhan. Malaikat itu artinya sebenarnya utusan. Ya. Nah, malaikat Tuhan yang tulisannya malaikat, Tuhannya T-nya saja yang besar, itu malaikat biasa, utusan Tuhan. Tapi kalau malaikat terus Tuhannya huruf besar semua, T-U-H-A-N-nya besar semua, nah itu penampilan dari Tuhan Yesus sebelum inkarnasi. Nah itu sudah saya jelaskan di yang lalu. Jadi Kristofani istilahnya. Begitu. Nah kalau itu menerima penyembahan. Tapi kalau malaikat biasa tidak mau disembah. Malaikat biasa berkata, aku sama dengan kamu, jangan sembah aku, sembah Tuhan gitu. Nah, sedangkan yang malaikat Tuhan huruf besar semua tadi itu malaikat khusus, itu utusan khusus maksudnya. Nah, itu Tuhan Yesus sebenarnya. Kristofani. Begitu, Pak. Nah, saya anjurkan Bapak ngulang lagi yang kitab Kejadian itu, nanti jelas. Di situ sudah dijelaskan sih. Itu. Iya, Pak. Ya. Itu saja, Pak. Bentar, Pak. Kemudian ini, Pak. Jadi roh manusia ini bedanya dengan malaikat tadi gimana, Pak? Kira-kira, Pak? Oh, beda dong, Pak. Malaikat kan roh malaikat. Kalau manusia kan yang Tuhan ciptakan menjadi manusia. Sementara rohnya, kalau malaikat rohnya dari Allah Bapa juga sama. Kalau manusia dari Allah Bapa waktu Adam mula-mula dihembus nafas itu. Nah, tapi ya sekarang beda. Sekarang kita roh manusia, malaikat ya roh malaikat gitu. Begitu aja. Oh ya beda, jadi memang beda. Beda. Ya. Oke, baik Pak, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati Pak. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Erwin, silakan Pak Erwin. Ya, Erwin, silakan. Malam Pak. Malam, ya silakan. Shalom. Ya, shalom. Pertanyaan saya Pak, ini malaikat maut itu apakah dia malaikat Gabriel atau malaikat maut itu tidak punya nama gitu? Cuman hanya malaikat. Malaikat yang mencabut tadi itu malaikat Tuhan. Oh, malaikat Tuhan. Oh, ya. Ya. Itu bukan malaikat setan atau jahat, bukan loh. Itu utusan Tuhan. Ya. Utusan Tuhan. Berarti dia juga sama dengan malaikat Tuhan yang waktu menghunuskan pedang itu. Iya, betul, sama. Oh. Yang di Mesir juga sama, yang mencabut nyawa anak sulung. Oh iya. Ya. Pak, ini lagi boleh lagi bertanya Pak? Boleh, satu lagi boleh. Apakah Roh Kudus itu Roh Allah Bapa dan Roh Tuhan Yesus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Bukan Tuhan Yesus punya roh sendiri lagi, beda. Roh Tuhan Yesus beda. Yang masuk ke rahim Maria itu Roh Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus. Yang menaungi Roh Kudus. Sehingga menjadi janin. Gitu. Ya. Boleh satu lagi Pak? Boleh. Satu lagi. Ini di Amsal. Ya. Amsal pasal 8 itu wejangan hikmat itu, apakah di situ yang dituliskan itu Tuhan Yesus, Pak? Yang mana? Amsal 8.
Ayat? Dia dari ayat 1 sampai 36 itu, Pak. Loh ya, yang Tuhan Yesus yang mana maksudnya? Oh, ini. Misalnya ayat 22 saya baca nih. Tuhan Iya, telah iya. menciptakan aku. Tuhan di situ Tuhan huruf besar kan? Tidak Iya. bicara Yesus kan? Ah, Nah, Tuhan di berarti situ pasti yang menciptakan siapa? Nah, pertanyaannya itu. Yang menciptakan kan Tuhan Yesus bersama Allah Bapa, kan begitu. Dan Roh Kudus melayang-layang seperti kitab Kejadian itu. Sama. Kalau itu cerita agak kompleks tuh. Itu agak rumit jelasinya. Itu tersendiri nanti. Iya, Tapi iya. kalau lihat di sini, ini konteksnya adalah Tuhan huruf besar itu, YHWH itu. Ya. Iya. Iya. Mm-mm. Oke, baik, Pak. Terima Oke, kasih. Tuhan memberkati. Berikutnya, Oke, selanjutnya ada Ibu Maria. Silakan, Bu. Bu Maria, silakan. Selamat malam, Pak Wiknyo. Selamat malam. Pak Wiknyo, ini saya mau nanya, cuma nanyanya ini nggak seperti yang diterangkan Pak Wiknyo ya. Saya nanya, setelah dulu itu kan pernah di depan rumah saya ditanam kuasa gelap, terus untuk saat ini ya Pak ya, saya kalau minta berkat, istilahnya gini ya, kan dulu saya kerja, sekarang kan saya nggak kerja ya, saya kan dikasih anak ya. Kalau saat ini tuh saya kalau minta berkat sama Tuhan itu, ya kadang karena nggak pede ya, gini, maksudnya gini, berapa lama ini kayaknya Tuhan itu tidak terlalu mengirim berkat sama saya. Jadi kalau minta berkat itu cuma, ya Tuhan aku kirimlah berkat satu untuk jasa saya gitu ya. Maksudnya kan saya ini ya, membuka jasa kayak hairstyling gitu itu ya. Terus kadang malah yang belakangan ini enggak, tapi semua kebutuhan saya memang ya sudah istilahnya Tuhan cukupi ya, dari anak saya, dari orang-orang yang maksudnya baik sama saya, memberi saya kebutuhan saya gitu. Oke. Terus gini Pak, bentar. Terus memang apa Tuhan itu mencobai saya ya dengan maksud begini, atau saya memang harus berdoa ya, tapi memang doa saya untuk anak saya selalu Tuhan dengar, selalu Tuhan kabulkan gitu. Oke, gimana? mengerti. Ya. Jadi begini, kita tidak bisa membuat rumusan kalau aku berdoa langsung dibalas besok, kalau ini begini, enggak. Kita lebih baik melakukan bagian kita. Asal ada makanan, pakaian cukup, ya sudah cukup. Sementara itu kita lakukan bagian kita, kerja keras, kalau melayani yang baik, nah, biar Tuhan yang atur berkat kita. Kalau kita diberkati sedikit ya cukup bagi kita, ya udah cukup. Kalau diberkati banyak mungkin ada maksud lain lagi dari Tuhan. Yang penting kita ada makanan pakaian cukup kan, kata Alkitab kan. Jadi kita tidak usah pusingkan kenapa Tuhan nggak kirim. Tuhan selalu menyertai, Roh Kudus selalu ada. Itu aja yang perlu. Yang paling penting itu adalah Roh Kudus ada dalam diri kita. Dalam suka maupun duka. Udah, yang lain nggak usah dipermasalahkan. Ya. Jangan bingung soal ini, itu nggak usah. Aku hidup bersama Tuhan, udah mantap itu. Gitu. Apa mau nanya satu lagi ya Pak ya? Ya. Apa memang saya ini sama Tuhan disuruh, istilahnya kan memang saya dulu pernah dapat kunjungan itu, apa memang saya tuh harus melatih diri saya berdoa. Jadi waktu saya tuh banyak sekali untuk berdoa, baca Alkitab gitu. Ya. Apa memang harus di situ gitu? Oke, kalau Ibu punya banyak waktu, Ibu bisa ikutin serinya online Bible Study ini, khotbah-khotbah kita pasti cepet tuh daripada baca sendiri. Nanti setelah dengar baru baca ayat-ayatnya tadi yang disebutkan gitu. Itu pasti lebih berguna daripada membaca sendiri terus tapi nggak ngerti. Jangan sampai begitu loh. Kalau baca harus ngerti, Bu. Nanti baru terjadi perubahan. Kalau baca doang nggak ngerti, percuma. Kalau membaca ngerti, baru. Dulunya saya sudah baca, sudah habis, terus baru kan tahu
ada ini on OBS-nya Pak Wignyo, saya ikut. Jadi kadang makanya oh yang bagian ini gitu. Ya. Berarti, Nah, saya sarankan Ibu ikuti secara urut aja, Bu. Baik Iya, yang iya. OBS maupun yang khotbah minggu ya. Urut renungan malam didengerin. Nanti setahun paling Ibu langsung berubahnya luar biasa pasti. Tapi kalau nggak tekun, banyak orang nggak tekun soalnya, jadi nggak ngefek. Kalau tekun gitu ya pasti terjadi perubahan luar biasa, pasti. Saya tekun Pak, saya tiap hari. Oh mantap. Karena firman yang benar itu berkuasa, Bu. Iya. Berkuasa di dalam diri kita itu berkuasa pasti. Iya. Mengubah. Saya tuh kaget sampean ya. Saya tuh kan berdoa untuk anak saya. Maksudnya gini, waktu itu dia mendaftar untuk mau dikirim di Sorong. Tapi saya kan bilang sama Tuhan gini, ya Tuhan, jangan di Sorong Tuhan, terlalu jauh, saya bilang gitu. Kalau memang Tuhan mau taruh di situ, taruh di Tangerang aja di pusatnya. Tapi kalau di situ memang kurang bagus untuk masa depannya, yang di tempat pekerjaannya yang sekarang jangan sampai anak saya tuh dirisainkan, karena kan masalahnya anak saya waktu yang di tempatnya saat ini tuh saraf telinganya tuh kena, kan mesinnya keras sekali gitu. Ya. Terus akhirnya ternyata benar waktu anak saya menghadap di Tangerang itu akhirnya enggak jadi dikirim ke Sorong katanya gitu, mau ditaruh di pusat. Tapi waktu itu karena nominalnya itu tidak ditulis kan, anak saya kan punya tanggungan Pak, jadi nggak berani masuk di situ. Tapi waktu kembali maksudnya masuk lagi di tempat kerjanya yang lama itu kan karena libur tuh waktu ke Jakarta itu, dia juga nggak dirisain kan, dia ngomong istilahnya ini kekurangan saya, kalau memang masih diterima ya saya nggak resign gitu, kalau memang nggak diterima ya silakan dirisain kan. Ternyata anak saya nggak sampai dirisain kan gitu loh. Oke. Ya makanya kita hidup lakukan bagian kita, hasilnya apapun asal itu menyenangkan Tuhan udah cukup tuh Bu. Ya. Iya. Oke, Tuhan berkati. Ya. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Adrianus. Silakan Pak Adrianus. Silakan Pak. Bisa di-unmute dulu, Pak. Saya. Sudah. Saya, Pak. Shalom, Pak Wignyo. Shalom. Pak, saya mau tanya, Pak. Tentang 2 Samuel 24 sama 1 Tawarik 21. Oh iya. Kaitannya kok bingung ini, Pak ya. Ini kan yang nyuruh, kalau dari 2 Samuel kan, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Berarti ini kan, kalau dibandingkan dengan 1 Tawarik 21, Iblis bangkit melawan orang Israel. Semua orang ya. Ini ya kan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Penjelasannya. Enggak, maksud saya begini. Ini kan Tuhan itu kan bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Murkanya terhadap orang Israel ini. Ya. Kok Daud yang disalahkan gitu loh saya. Aneh gitu. Karena Daud rajanya, Pak. Jadi Tuhan selalu berkomunikasi, menghukum dan semuanya lewat Daud juga. Pemimpinnya yang harus bertanggung jawab. Gitu. Tapi yang nyuruh kan Tuhan. Nah, ya memang. Tuhan nyuruh tujuannya apa? Tadi sudah saya jelaskan kan. Iblis nyuruh, Tuhan nyuruh, tapi tujuannya beda-beda. Oke. Nah, kalau zaman sekarang punya motivasi yang salah. Contohnya apa, Pak? Kalau zaman sekarang contohnya. Zaman sekarang saya nggak bisa kasih contoh. Tapi kalau zaman dulunya Ayub contohnya. Gitu. Kalau zaman sekarang mungkin begini, Pak. Mungkin bisa begini. Seseorang melakukan sesuatu, apapun itu, kalau seseorang mengerti kebenaran kan dia bisa melakukan merasa untuk Tuhan. Padahal iblis yang masuk ke dalam motivasinya. Supaya dia terkenal, sombong, dan sebagainya, hebat gitu. Nah, itu sisipan iblis itu bisa begitu, Pak. Sementara Tuhan memerintahkan ini, kasih tugas. Misalnya, seseorang dijadikan hamba Tuhan. Misal, itu kan Tuhan maunya. Tapi iblis menyusup. Akhirnya dia berubah, Pak. Menjadi sombong.
menjadi mata duitan. Iya, memanfaatkan jadi gitu loh. gitu ya, Pak. Iya, mungkin itu termasuk cerita ini, Pak. Sama-sama jadi hamba Tuhan, ya nggak apa-apa kata iblis, jadilah hamba Tuhan. Tapi disisipin, aduh jadi kacau deh motivasinya. Tapi kan kebanyakan jemaat ini pada nggak tahu loh Pak, kalau saya melihat. Ya memang Banyak ini jemaat itu terlalu apa ya, kalau sama pendeta terlalu, maaf ya, tidak semua ya, kebanyakan loh ya. ya Seperti mendewakan gitu. mendewakan maksudnya. Oh iya. Seperti itu. Nggak boleh sih, mengkultuskan tuh nggak boleh sih. Nah, mengkultuskan. Iya, nggak boleh. Rata-rata kan seperti itu. Jadi Ya, intinya kalau zaman sekarang ya, kalau Tuhan memerintahkan tuh misalnya seperti hamba Tuhan, atau kita diperintahkan untuk melayani, tapi ya. kita memanfaatkan gitu ya Pak. Ya, misalnya gitu. Atau melayaninya terus sombong, aku lebih rohani nih dari itu. Nah, itu hati-hati itu, sisipan motivasi yang salah itu. Kalau misalnya melayani karena stres, pelarian gimana? Ya, mulanya nggak apa-apa, tapi setelah nanti lama-lama sembuh dan mengerti kebenaran, ya bablas jadi baik, Pak. Kalau mulanya karena motivasi yang macam-macam, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Banyak loh Pak, banyak yang pelarian loh Pak. Iya, iya. Ya nggak apa-apa, melarikan melayani masih lumayan Pak, daripada melarikan ke tempat lain. Narkoba, daripada iya, narkoba ya. Narkoba jangan dong. Pak, ya. Pertanyaan terakhir Pak ya. Ya. Pak Weknya kan sering ngomongnya masalah perpuluhan ini gini bla 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 bla. Ya. Sebetulnya perpuluhan itu zaman sekarang ini wajib pada. Sebenarnya kalau mau jujur ya Pak, persepuluhan itu tidak ada di Israel sekarang, juga tidak ada. Sejak Bait Allah hancur itu Pak, seluruh hukum Taurat itu nggak berlaku Pak. Korban bakaran nggak bisa dilakukan, persepuluhan nggak bisa, semuanya nggak bisa Pak. Karena Bait Allahnya tidak ada. Tapi kan gereja butuh dana Pak. Nah, kalau butuh dana cerita lain. Jangan ngarang persepuluhan Pak. Persembahan biasa aja sebutannya. Jadi kalau ada orang yang mau mendukung pekerjaan Tuhan, ya kasih aja. Kalau punya dana lebih boleh mendukung. Kalau nggak punya ya nggak usah. Justru kalau kekurangan, gereja yang akan mendukung jemaatnya yang lokal itu. Kan begitu Pak harusnya. Maksudnya jadi sumbangan-sumbangan orang ini? Enggak, bukan. Jadi maksudnya jemaat-jemaat yang ada, kalau ada kelebihan ya ikut mendukung operasional gereja. Kan butuh dana. Tapi untuk jemaat-jemaat yang lagi kesulitan ekonomi, ya nggak mendukung, nggak apa-apa. Dukung doa, dukung sebarkan kebenaran gitu loh. Sesuai aja. Gereja butuh untuk bayar listrik, biaya. Ya makanya yang mampu harus mendukung, memberi persembahan gitu. Yang mampu. Tapi jangan memanfaatkan kata-kata perpuluhan, maksudnya. Nah itu nggak boleh Pak. Apalagi begini. Kasih persepuluhan nanti dibalas Tuhan 100 kali. Nah, nggak boleh, nggak ada di Alkitab itu. Itu kan artinya mengada-ada. Iya kan? Dibayar 10 kali, mendingan suruh judi bola aja. Oke. Oke Pak ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, waduh, udah 8:30. Kita lanjutkan 2 atau 3 lagi boleh. Atau secepat. Kalau nggak gini, langsung pertanyaannya ya. Supaya bisa lebih banyak. Silakan. Oke, selanjutnya ada Bapak Yuryanto, silakan Pak. Ya, langsung pertanyaannya. Salam Pak, mau Shalom. nanya aja. Ya. Apakah orang Kristen boleh makan darah apa tidak Pak? Makanan tidak menyebabkan manusia jadi jatuh dalam dosa. Tidak. Jangan salah. Tapi makan darah tidak sehat. Nah, itu aja. Kalau sengaja mau tidak sehat, padahal tubuh kita milik Tuhan, jadi dosa. Kalau cuma makan sedikit, ya mungkin nggak masalah gitu loh. Ini isunya kesehatan sebenarnya. Beda dengan zamannya Taurat. Kalau zamannya Taurat, makan darah dosa. Gitu. Jelas ya? Zaman sekarang boleh Pak? Nah, kalau saya tidak mau makan darah, karena tidak sehat. Sebab kalau saya tahu itu tidak sehat, saya makan, ya saya bukan orang benar. Soalnya Pak, ada juga itu kan gereja yang menentukan bahwasannya tidak diperbolehkan gitu Pak, dilarang gitu. Ya, kalau tidak boleh itu baik maksudnya. Kan darah itu kotor kata Alkitab. Kalau konteks hari ini ya tidak sehat gitu aja. Sebaiknya nggak usah makan darah.
Ya, soalnya kan Pak ada juga ayat yang kontradiksi Pak, seperti ya, Tuhan Yesus bilang segala sesuatu yang keluar yang masuk dalam mulut itu tidak menajiskan, tapi yang menajiskan itu yang keluar dari mulut. Betul. Apa yang dimakan tidak menajiskan hati, tidak membuat hati jadi jahat atau kotor atau tidak suci, tidak. Tetapi ingat, Rasul Paulus juga berkata begitu. Tidak ada yang haram, semuanya halal. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diikat menjadi hamba sesuatu. Oh, pengen makan itu jadi hamba itu. Jangan. Nggak usah. Kalau nggak ada gunanya, nggak usah dilakukan. Gitu, ya. Oke, Tuan Kati. Oke, selanjutnya Ibu Herti, silakan Bu. Bu Herti, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, Pak. Ini kan biasanya pencobaan itu sangat menyakitkan ya, Pak. Iya, benar. Yang identik dengan seseorang berdosa, maka Allah memberikan pencobaan bagi dia. Ya. Menjadi pertanyaan saya bahwa bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini pencobaan berasal dari Allah dan ini pencobaan yang berasal daripada si iblis. Makasih, Pak. Sangat jelas, Bu. Kalau dari si iblis ingin menghancurkan kita, kalau dari Allah ingin kita lebih dewasa. Nah, masalahnya kadang-kadang diizinkan Tuhan dari iblis juga. Seperti kasusnya tadi itu Daud. Nggak masalah. Artinya apa? Dalam hidup ini kalau ada cobaan menimpa kita, nggak perlu tahu dari mana. Aku harus menang lewat cobaan ini bersama Tuhan. Gitu aja solusinya. Untuk apa dicari ini dari siapa? Ya nggak perlu. Setiap cobaan yang terjadi dalam hidupku, ingat Roh Kudus besertaku, aku harus menang bersama Tuhan. Gitu aja, Bu. Iya, baik, Pak. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Ya. Bagaimana, apakah ada perbedaan antara cobaan dan godaan, Pak? Sama saja, Bu. Cobaan itu bentuknya macam-macam. Bisa berupa godaan, bisa berupa macam-macam. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati, Bu. Berkati, Pak. Terakhir. Oke, selanjutnya Bapak Albert yang tadi ya, Pak. Tadi soalnya putus ya. Silakan, Pak Albert. Ya, Pak. Lanjut pertanyaan tadi tentang baptisan ya, Pak. Ya. Baptisan ini kan saya anggap sakral lah ya, walaupun bukan satu-satunya untuk bisa menjalankan keselamatan kalau orang nggak bertobat. Benar. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan baptisan ulang? Oke, karena baik. biasanya ada 3 hal kenapa orang dibaptis ulang. 1, karena dia mungkin dulu belum pernah dibaptis selam, jadi dia baptis ulang. 2, mungkin dia butuh sertifikat. Dulu waktu baptis nggak punya sertifikat, jadinya itu akhir. Nah, yang ketiga dia kadang baptis kalau orang ke Israel. Ya. Jadi pengen gitu. Nah, itu kenapa? Gimana kalau sampai baptis ulang itu kan sakral itu. Betul. Jadi kita dasarnya harus Alkitab saja. Alkitab ada tidak praktek baptisan ulang? Ternyata ada. Jadi nggak masalah. Kan kita dasarnya Alkitab. Mau orang bilang sesat mau enggak ya, kamu takut Alkitab apa enggak? Banyak orang pakai pikirannya sendiri. Pakai Alkitab, saya bilang. Kalau Alkitab ada baptisan ulang, ya kita nggak apa-apa. Nggak masalah. Asal Tuhan itu lihat hati, Pak. Ada orang yang mempermainkan aku mau baptis ini, loh itu nggak benar itu. Tapi kalau aku menyesal Tuhan, dulu baptisanku itu aku nggak ngerti apa-apa. Oh ya boleh. Baptisan kan cuma teknis ya, Pak. Baptisan itu cuma teknisnya. Yang penting itu prakteknya. Apakah engkau hidup seturut kehendak Tuhan atau tidak gitu loh. Mau diselam, mau diapain itu teknis sebenarnya. Sebab ada orang yang ekstrim nggak bisa harus diselam. Oke. Kalau gitu orang itu saya tanya lagi. Harus diselam seperti Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nanti sampai sana di Sungai Yordan harus di tempat Tuhan Yesus dulu. Waduh, nggak tahu Pak sebelah mana, makanya. Pertanyaan saya bukan soal teknis ya Pak, maksudnya dulu pernah diselam juga, tapi ya, karena di Alkitab ada Pak, boleh diulang. Oh gitu ya. Di Alkitab di mana Pak? Saya lupa ayatnya. Nanti saya kasih tahu ya minggu depan ya. Baik, makasih Pak. Tapi yang penting itu motivasi sih Pak. Diulang dalam rangka apa? Yang saya nggak setuju adalah orang mau dibaptis gara-gara mau merit. Oh ya jangan dong, dibaptis itu beneran mau bertobat gitu loh. Ya Pak, kalau orang di Israel kan biasanya cuma karena mumpung di Israel mau baptis di Sungai Yordan, nah itu kan motivasinya cuma buat hiburan atau buat enggak sih, saya yakin bukan hiburan juga Pak. Ingin merasakan baptisan di Yordan mungkin gitu.
Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah 8:30 lewat 10. Oke, baik. Kita selesaikan dulu ya, Bapak Ibu, Saudara, malam ini. Terima kasih untuk Saudara Daniel yang jadi co-host. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam ini. Setiap kali kami ditegur, diajar, diberi hikmat, agar kami benar-benar mengerti dan semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berubah seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon berkati kami dengan kesehatan, umur panjang, agar kami bisa belajar terus menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, berkati setiap kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.